Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melakukan pembelajaran jarak jauh sekalipun kita berada di masa pandemi. Mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang iman kepada hari akhir. Namun sebelum jauh kita membahas tentang iman kepada hari akhir, mungkin kita harus tahu dulu apa itu iman. Yang mana itu dikatakan iman. Iman itu mengandung dua pengertian secara bahasa dan secara istilah. Iman kalau kita mau artikan secara bahasa berarti percaya. Sedangkan kalau kita mau artikan secara istilah berarti percaya dengan sepenuh hati, dibuktikan dengan ucapan atau lisan, serta diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Sehingga iman kepada hari akhir berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa suatu saat dunia beserta isinya akan berakhir atau akan hancur, serta manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju akhirat. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Dan keyakinan tersebut ini harus diwujudkan dalam perbuatan atau tingkah laku. Jadi kita ini di dunia hanyalah sementara sifatnya. Adapun kehidupan yang kekal yaitu tempatnya adalah di akhirat. Dan di dunia ini kita akan berusaha mencari amal sebanyak-banyaknya. Dan di akhirat insya Allah akan dipertanggungjawabkan atau akan didapatkan balasan dari apa yang pernah kita lakukan di dunia. Anak-anakku sekalian, kita lanjut macam-macam hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ada dua macam. Pertama adalah kiamat sugra atau biasa kita kenal dengan kiamat kecil. Dan yang kedua adalah kiamat kubra yang biasa kita kenal dengan kiamat besar. Kiamat sugra. Kiamat sugra ini atau kiamat kecil ini adalah berakhirnya setiap kehidupan setiap makhluk atau kematian setiap diri pribadi yang bernyawa. Yang mana dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 185 yang artinya bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Nah, salah satu contoh dari kiamat kecil atau kiamat sugra itu adalah kematian. Jadi berakhirnya kehidupan diri pribadi seorang manusia di bumi ini atau yang kita sebut dengan kematian, maka itu sudah terjadi kiamat kecil. Dan kita akan beralih atau berpindah ke alam berikutnya, yaitu yang kita kenal dengan alam barzah atau alam kubur. Jadi di alam kubur ini, kita belum mendapatkan balasan dari apa yang pernah kita lakukan di dunia. Karena balasan itu nanti kita akan dapatkan di akhirat nanti setelah kiamat terjadi. Tetapi di alam barzah atau di alam kubur, kita sudah akan merasakan siksa dan nikmat
kubur, ya. Jadi kita sudah mendapatkan siksa kubur serta nikmat kubur. Mendapatkan siksa kubur bagian banyak dosanya dan mendapatkan nikmat kubur bagian banyak pahalanya atau kebaikannya. Kemudian berikutnya kiamat kubra. Kiamat kubra ini adalah kiamat besar. Kiamat besar adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta dengan isinya sebagai awal dari kehidupan akhirat. Jadi kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang paling terakhir. Sudah tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Jadi setelah kita berpindah dari alam dunia ke alam kubur atau ke alam barzah, berikutnya kita akan berpindah ke alam yang terakhir, yaitu adalah alam akhirat. Dan alam akhirat ini akan bermula ketika dimulai dengan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Jadi tidak ada lagi yang tersisa. Yang pernah hidup di muka bumi termasuk hewan, tumbuhan, bumi beserta pokoknya semuanya akan hancur, akan habis, akan hancur lebur. Semua, dan itu dibuktikan di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 17 dikatakan bahwa pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya dan tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat cepat hisabnya. Anak-anakku sekalian, kalau kita melihat tentang kiamat sugra itu sudah terjadi atau kiamat kecil itu sudah terjadi. Kita lihat tentang kematian, banyak bencana, musibah, gunung meletus, tsunami dan semacamnya itu sudah terjadi saat ini. Nah, di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa kiamat kecil itu akan terjadi dimulai dengan ada tanda-tandanya. Jadi kiamat kecil dimulai dengan ada tanda-tandanya. Jadi tanda-tandanya karena untuk menentukan kapan terjadi hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Kita manusia tidak diberikan pengetahuan tentang kapan terjadi hari kiamat untuk ketentuan jadwal waktunya. Nabi sendiri tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Tapi Nabi mengetahui tentang tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil sekarang sudah banyak yang terjadi. Di antaranya yaitu adalah ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Jadi ilmu agama sekarang itu sudah tidak dianggap penting lagi. Karena yang dianggap penting itu adalah ilmu-ilmu yang bisa membawa kepada kesejahteraan duniawi. Banyak sekarang dari manusia lebih mau berkorban untuk ilmu yang tidak dibawa ke akhirat daripada ilmu yang akan dibawa di alam akhirat. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kecil kiamat sugra adalah perzinahan dan minuman keras serta obat-obat terlarang merajalela. Sekarang sudah terbukti semua. Jadi sekarang perzinahan, minuman keras, obat terlarang sudah merajalela. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi perbuatan ini sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan bukan cuma orang-orang dewasa, tetapi sampai anak-anak kecil pun sudah sudah merasakan apa yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan seperti perzinahan, minuman keras atau obat-obat terlarang. Kita lihat itu narkoba sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan orang anak-anak muda yang ada di pelosok desa jauh lebih lebih banyak yang terkontaminasi dengan obat-obat terlarang dibandingkan daripada anak-anak remaja yang ada di perkotaan. Kemudian tanda-tanda berikutnya adalah berlomba-lomba mendirikan bangunan bertingkat. Sekarang kita lihat, sekarang manusia sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan bertingkat dan itu sudah terbukti bahwa ini adalah bagian dari tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian kurangnya sifat amanah. Sekarang orang kalau diberikan tanggung jawab, justru dia melalaikan tanggung jawabnya.
Nah, jadi ini sudah bagian dari tanda-tanda kiamat kecil. Dan ini sudah terjadi semua sekarang. Banyaknya pejabat yang zalim. Kemudian berikutnya adalah orang-orang tua berlagak seperti anak muda. Sekarang mungkin kita bisa lihat di status-status, baik itu di Facebook, di Instagram, di WA, orang tua justru lebih lebih bergaya dibandingkan anak-anak muda. Kemudian berikutnya adalah merajalelanya riba dan sifat kikir. Riba itu sudah merambah sampai ke masyarakat yang paling kecil. Coba bayangkan di perkampungan-perkampungan itu atau desa-desa itu sudah merambah di sana rentenir-rentenir, ya rentenir-rentenir untuk meminjamkan uang dengan bunga yang cukup tinggi. Jadi itu. Kemudian banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Sekarang kita lihat di grup-grup WA, di status-status sudah banyak informasi yang simpang siur yang tidak jelas kebenarannya. Kemudian berikutnya adalah banyak fitnah di mana-mana. Jadi sekarang banyak fitnah di mana-mana. Kemudian berikutnya adalah tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah bahwa tanda-tanda kiamat besar itu sebenarnya ada 10. Nah, dan saya akan menguraikan tanda-tanda besar dari kiamat itu sendiri. Yang pertama itu adalah Dajjal. Anak-anakku sekarang mungkin tidak ada yang tidak tahu siapa itu Dajjal. Dajjal itu adalah manusia ya yang punya mata buta sebelah, yaitu mata kanannya itu buta, tertutup seperti anggur kering, ya. Jadi itu Dajjal. Jadi Dajjal itu adalah bermata satu, yang mana Dajjal ini di jidatnya itu ada tanda kafarat, ya. Jadi 3 huruf K, Fa, dan Ro, kafarat atau kafir, ya. Jadi itu tanda-tanda Dajjal. Dan Dajjal ini nanti akan keluar. Yang mana ini Dajjal ini adalah bila mana dia keluar berarti sudah muncul tanda-tanda besar kiamat. Berarti kiamat besar itu jaraknya sudah dekat sekali. Makanya itu sekarang sudah banyak yang memprediksi bahwa kiamat itu akan terjadi. Bahkan mereka sudah menentukan tahun. Padahal itu kita tidak boleh menentukan tahunnya. Kenapa? Karena Nabi sendiri tidak mengetahui. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh Jibril. Jibril sengaja mendatangi Muhammad SAW dan bertanya, wahai Muhammad, kapankah kiamat terjadi? Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Bukankah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya? Ya. Tetapi selanjutnya Nabi menjelaskan tentang tanda-tandanya, bahwa Nabi hanya mengetahui dari tanda-tanda bahwa kiamat besar itu akan terjadi, dan salah satunya adalah Dajjal. Jadi ini Dajjal, namanya saja Dajjal, kalau sebenarnya dari asal kata Dajjal itu berarti kekacauan. Dan Dajjal nanti ini pada saat dia keluar, dia akan mencari pengikut. Ya, dia akan mencari pengikut. Dan dia akan berkeliling ke seluruh bumi. Tidak ada satu tempat yang tidak akan didatangi oleh Dajjal, kecuali 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Kenapa Mekah dan Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal? Karena Mekah dan Madinah dijaga oleh malaikat, ya. Yang mana malaikat ada di pintu gerbang kota Madinah dan dan kota Mekah, menghunuskan pedangnya sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Yang mana kata Nabi, kalau Dajjal nanti sudah keluar, maka jangan sampai dari umatku berkata, saya akan melawan Dajjal. Karena Dajjal ini tidak ada satu manusia yang bisa melawan kecuali Nabi Isa dan Imam Mahdi. Jadi apa yang kita lakukan, pesan Rasulullah kepada orang beriman, kalau Dajjal sudah keluar, maka pesan Rasulullah,
Jika engkau mengetahui bahwa Dajjal berada di suatu tempat, maka segeralah kamu melarikan diri sekalipun kamu harus naik ke atas gunung. Kenapa? Karena kamu tidak akan mampu melawan Dajjal. Jangan sampai kamu mengatakan bahwa saya akan melawan Dajjal, padahal bisa jadi kamulah yang pertama akan menjadi pengikut Dajjal. Makanya kita orang beriman lebih baik menghindar pada saat Dajjal itu sudah keluar. Kemudian yang kedua, keluarnya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi inilah yang nantinya yang akan dibayat, yang akan diikuti oleh beberapa pasukan menuju istana Dajjal untuk bekerja bersama dengan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Karena nanti Dajjal itu tidak akan bisa dibunuh oleh manusia biasa, ya. Karena itu nanti Dajjal dia akan berkeliling dunia dan sampai ke tidak ada jalan atau lorong yang tidak didatangi oleh Dajjal untuk mengajak manusia. Dan nanti Dajjal itu akan membawa bergunung-gunung makanan. Siapa yang jadi pengikut Dajjal, maka dia akan menjadi kaya raya. Ya, karena Dajjal ini membawa fitnah. Ya, kemudian nanti ketika Dajjal sampai ketika dia berkeliling dunia dan terakhir dia berada di kota Madinah, pada saat dia berada di pintu gerbang kota Madinah tidak bisa masuk, akhirnya ada seorang pemuda yang keluar, yang mana pemuda ini adalah pemuda terbaik yang ada di kota Madinah pada saat itu. Dan ketika dia keluar dia bertemu dengan Dajjal. Dajjal ini mengajak kepada anak muda itu bahwa aku adalah Tuhanmu. Karena Dajjal ini nanti misinya itu adalah menyampaikan kepada manusia bahwa dia itu adalah Tuhan. Karena kenapa? Karena dia diberikan kelebihan-kelebihan. Makanya ada suatu tempat yang didatangi oleh Dajjal, atau mungkin saja didatangi oleh Dajjal, dan ketika pada saat itu dia berkata kepada orang itu bahwa aku adalah Tuhanmu, kalau kau tidak percaya bahwa aku adalah Tuhanmu, maka saya akan menghidupkan kedua orang tuamu. Maka ketika pada saat itu coba tunjuk orang itu berkata, benarkah demikian? Maka Dajjal mengatakan, coba antarkan saya ke kuburan orang tuamu. Maka dia datang ke kuburan itu dan dia membangkitkan kedua orang tuanya. Padahal yang dibangkitkan itu adalah iblis atau setan. Maka kedua orang itu, orang tuanya hidup kembali dan orang tuanya mengatakan, jadilah pengikutnya dia karena dia adalah Tuhan. Nah, maka disitulah pengaruh pengaruh Dajjal itu sangat luar biasa, ya. Jadi sekalipun iman kita sangat kuat, itu bisa saja goyah karena pengaruh dari Dajjal. Kemudian yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa. Jadi nanti ini Imam Mahdi ketika mereka sudah dibayat di Mekah, maka mereka bersama dengan para pengikutnya, dia diikuti oleh para pengikutnya, karena ini nanti Imam Mahdi ini akan berubah dalam sehari semalam, dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang soleh, orang yang kuat, yang mana Imam Mahdi ini adalah merupakan keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari bentuk fisiknya itu sama dengan Rasulullah. Kemudian dia juga memiliki nama yang sama dengan Rasulullah. Jadi namanya itu adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi itu mirip, tapi dia dijuluki dengan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini bersama dengan para tentaranya atau pasukannya ini akan menuju Balbut, ya. Di sana di mana tempat itu adalah merupakan tempat atau istana daripada Dajjal. Kemudian Imam Mahdi dalam perjalanannya ke istana Dajjal, di dalam perjalanan dia singgah mengerjakan sholat, ya, bersama dengan para pengikutnya, dan yang mana di sebuah masjid putih. Dan disitulah Nabi Isa turun, ya. Jadi Nabi Isa ini turun
dibawa oleh dia memegang kedua sayap malaikat, jadi diturunkan oleh malaikat. Kemudian setelah sampai di depan masjid, semua orang sudah tahu bahwa yang datang itu adalah Nabi Isa. Ya, yang datang lagi Nabi Isa. Bahkan pada saat sebelum salat, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk salat, tapi Nabi Isa menolak dan dia mengatakan bahwa eh, imam kalian adalah dari kalian sendiri. Maka yang memimpin salat pada saat itu adalah Imam Mahdi. Maka setelah mereka menyelesaikan salat, mereka berangkat ke menuju istana Dajjal. Bahkan Dajjal itu sudah menunggu di pintu gerbang, bahwa karena Dajjal itu tidak pernah merasa takut. Karena kenapa? Karena dia mengatakan dia punya pengikut itu lebih banyak sekali pengikutnya. Sehingga pada saat itu begitu Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi beserta dengan para pasukannya sudah tiba di pintu gerbang istana Dajjal, bukan main kagetnya Dajjal. Dia kaget. Kenapa dia kaget? Karena dia sudah tahu, Dajjal ini sudah tahu kalau Isa datang berarti ajalnya sudah sampai. Ya, sehingga pada saat Isa sudah sampai di depannya, Dajjal berusaha melarikan diri. Tapi ternyata Dajjal tidak bisa melarikan diri. Karena dia sudah dihadang oleh Nabi Isa. Nah, bahkan Nabi Isa memiliki menurut yang pernah saya dengar dari Ustaz, bahwa Nabi Isa itu memiliki tombak emas. Kemudian tombak emas itu ditancapkan di dahi atau jidatnya Dajjal. Maka pada saat itu Dajjal langsung meleleh. Dia punya tubuh dan akhirnya dia meninggal. Maka para pengikut Dajjal ini menjadi tidak percaya. Kenapa Dajjal yang saya percayai sebagai Tuhan ternyata dia juga mati, hancur. Nah, makanya pada saat itu Dajjal para pengikut Dajjal berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri dan mereka pergi bersembunyi. Ada yang bersembunyi di balik pohon, ada yang bersembunyi di balik batu. Yang mana di sana di Balbut itu ada namanya pohon garkat. Ini pohon garkat. Kenapa orang-orang Yahudi itu berlomba-lomba menanam pohon garkat? Karena itu pohon garkat, kalau kita bersembunyi di bawahnya, di balik pohon itu, maka pohon itu tidak akan berbicara. Karena nanti itu ketika Nabi Isa bersama Imam Mahdi dan pasukannya mengejar para pengikut Dajjal, maka semua pohon dan batu akan berbicara. Nah, jadi semua pohon dan batu akan berbicara kecuali pohon gargat. Jadi mereka berkata, wahai kaum muslimin, ini adalah pengikut Dajjal, silahkan kamu membunuhnya. Kecuali pohon gargat. Tapi kaum muslimin pada saat itu sudah tahu kalau ada pohon gargat berarti ada pengikut Dajjal di situ yang bersembunyi. Jadi tidak ada yang tersisa, semua habis. Dibunuh oleh Nabi Isa. Maka setelah itu Nabi Isa kembali berkuasa di muka bumi ini. Dan Nabi Isa ketika dia berkuasa di muka bumi ini, maka dia akan mengislamkan semua penduduk bumi tanpa kecuali. Karena kalau ada yang tidak mau beriman, ya langsung dibunuh saja. Ya, jadi dia mengislamkan. Jadi semua penduduk bumi akan Islam. Jadi Islam semua oleh Nabi Isa. Maka setelah itu, setelah keadaan dunia ini sudah kembali semua orang sudah Islam, maka keluarlah tanda-tanda yang berikutnya, yaitu keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Siapa ini bangsa Ya'juj dan Ma'juj? Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini juga adalah manusia. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj ini mau menguasai bumi dan langit. Dia membawa kekacauan. Kalau Nabi Isa itu mencari pengikut, kalau Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mencari pengikut, tapi untuk menghancurkan. Pokoknya tidak ada yang bisa hidup kecuali dia. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini sebenarnya di zaman dulu, di zaman Raja Zulkarnain, ini sudah ada. Makanya itu dia disembunyi karena banyak manusia yang resah pada masa itu. Sehingga ketika tembok Ya'juj dan Ma'juj ini terbongkar,
maka Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar. Nah, yang mana Ya'juj dan Ma'juj ini perbandingannya dengan kita manusia biasa itu 1:1000. Kenapa saya katakan 1:1000? Karena ini Ya'juj dan Ma'juj nanti dia tahu dirinya bahwa dia sudah akan mati kalau dia memiliki anak 1000. Ya, jadi anak 1000. Jadi kalau dia sudah memiliki anak 1000 berarti ajalnya sudah dekat. Karena mereka memang banyak, jadi tidak ada tandingannya. Jadi ini nanti Ya'juj dan Ma'juj, bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak ada yang mampu melawan, termasuk Nabi Isa sendiri. Makanya siapa yang menghancurkan? Yaitu Allah. Karena Nabi Isa nanti akan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Ya'juj dan Ma'juj itu dihancurkan. Yang mana setelah Nabi Isa berdoa kepada Allah, setelah Nabi Isa berdoa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan semacam ulat kecil, yang mana setiap ulat kecil ini akan mengenai daripada diri dari setiap Ya'juj dan Ma'juj. Dan setelah ulat-ulat itulah yang akan menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka akan mati secara serempak. Setelah Ya'juj dan Ma'juj semua sudah mati atas wabah dari ulat-ulat yang diturunkan oleh Allah, maka bumi ini akan kotor. Jadi tidak ada yang bisa tahan dengan bangkai, ya, bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj karena begitu banyaknya. Bahkan itu ada sebuah sungai di Tiberias, kalau saya tidak salah, itu ada sungai di sana yang didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan sungai itu langsung kering. Bahkan masih ada dari Ya'juj dan Ma'juj tidak mendapatkan air minum. Karena itu mereka minum dari air sungai itu. Dan ternyata setelah mereka minum, air sungai itu jadi kering. Bahkan masih ada di antara mereka yang tidak mendapatkan air minum. Kemudian berikutnya, setelah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sudah musnah, maka tidak lama setelah itu Nabi Isa meninggal. Sepeninggal Nabi Isa, kembali dunia ini kembali lagi seperti semula. Yaitu banyak lagi perzinahan, banyak lagi orang yang ingkar, ya, banyak lagi orang yang ingkar. Sehingga pada saat itu muncul lagi tanda-tanda berikutnya, yaitu gempa bumi atau tanah longsor di 3 wilayah. Di 3 wilayah itu adalah dunia bagian dunia bagian timur, yaitu di Asia, kemudian di dunia bagian barat, ya, kemudian di Jazirah Arab. Jadi itu ada 3 tempat yang terjadi gempa bumi dan tanah longsor. Yang mana gempa bumi ini sangat dahsyat sekali, atau tanah longsor ini sangat dahsyat sekali. Artinya kalau di situ ada sebuah kota berarti sudah tidak bisa lagi diperbaiki, begitu kencangnya, begitu kerasnya. Tapi itu hanya terjadi di 3 titik, yaitu dunia bagian timur. Dunia bagian timur berarti di Asia, dan dunia bagian barat berarti di Afrika dan di Jazirah Arab. Jadi itu 3. Kemudian berikutnya adalah keluarnya binatang dari perut bumi, atau yang kita kenal dengan Da'bah. Da'bah ini nanti dia akan mendatangi manusia untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Bagi manusia yang diingatkan tapi dia tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka itu akan dikasih tanda oleh Da'bah. Ya, akan dikasih tanda oleh Da'bah. Sementara yang mendengarkan itu akan selamat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Kapan matahari ini terbit dari barat? Jadi ada nanti suatu ketika manusia akan merasakan suatu malam yang panjang selama 3 hari berturut-turut. Jadi begitu dia sampai kepada waktu pagi, dia lihat jam, sekarang sudah jam 6, jam 7, jam 8 dan seterusnya. Ternyata ini matahari tidak muncul-muncul. Tidak muncul-muncul. Jadi matahari ini tidak muncul-muncul. Akhirnya pada hari yang ketiga manusia baru tersadar
Nah, kalau awalnya mereka mengatakan bahwa ini hanyalah fenomena alam, ya. Tapi pada harian ketiga, di mana Al-Quran ketika harian ketiga matahari juga belum muncul, maka manusia akan kembali ke rumah masing-masing untuk membuka Al-Quran. Ternyata tulisan Al-Quran juga sudah tidak ada. Maka disitulah manusia mengatakan ini sudah tanda-tanda kiamat. Dan maka setelah itu pas di harian ketiga, maka muncullah matahari. Tapi matahari muncul bukan dari timur, melainkan dari barat. Kemudian muncul kabut. Jadi ada nanti kabut yang muncul. Dan itu kabut mendunia. Bukan cuma di satu titik atau di satu tempat, tetapi kabut ini akan mendunia. Di seluruh dunia akan muncul kabut. Kemudian berikutnya adalah api dari negeri Yaman. Jadi di sana di negeri Yaman ada sebuah daerah yang tandus, yang mana di sana itu akan muncul kobaran api, yang mana kobaran api itu akan menghalau manusia. Jadi kalau kobaran api ini sudah menyala, maka tidak ada lagi orang yang bisa pergi ke Mekah, ya ta? Karena kenapa? Karena kobaran api ini sudah tidak ada, pesawat sudah tidak bisa lagi karena ini kobaran api ini sangat tinggi sekali menjulang sampai ke langit, ya. Kemudian dan api ini sebenarnya sudah ada. Jadi di Yaman itu ada sebuah tempat di sana, bahkan di sana pernah ada tanah yang retak, dan setelah tanah retak itu dia ternyata di dalamnya itu terdapat bara api yang cukup panas, ya. Dan sekarang itu sudah mulai muncul, cuma belum berkobar. Nah, kapan berkobar? Yaitu pada saat menjelang hari kiamat. Jadi nanti api itulah yang menghalau manusia, yang membawa ke ke Persia. Nah, jadi tidak ada lagi manusia yang bisa melakukan perjalanan, ya, karena kobaran api itu. Karena kobaran api itu cukup panas sekali. Nah, anak-anak sekalian, untuk sementara materi ini sampai saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan atau bisa dilanjutkan oleh guru-guru yang lain. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya akan menyampaikan bahwa untuk tugas nanti nanti Ibu yang share di grup WA. Kemudian atau meminta kepada guru-guru pengampu yang lain yang ada di kelasnya. Kemudian akhir kata, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.